Pada hari ini atau materi ini saya akan mengulas ulangan harian dalam mana kalian masih remedi. Maka tolong perhatikan sebaiknya. Langsung saja kita mulai. Kepriaan dan kewanitaan adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki oleh Allah. Manusia laki-laki dan perempuan bermartabat sama menurut citra Allah yang mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan penciptanya, yaitu Allah sendiri. Keduanya memiliki martabat yang tidak dapat hilang. Nah, alasan dari martabat pria dan wanita yang dikatakan tidak dapat hilang itu, kenapa? Dikarenakan martabat itu diberikan oleh Allah sendiri secara langsung. Maka manusia laki-laki dan perempuan bermartabat sama menurut citra Allah yang mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan penciptanya. Ini bisa dilihat halaman 14 dari buku sumber. Lanjut, cara berpikir wanita lebih intuitif, lebih merasa dan konkret, sedangkan cara berpikir pria lebih objektif, teoritis, dan abstrak. Jalan pikiran wanita agak lebih dari dalam, agak dipengaruhi unsur-unsur subjektif, jadi unsur dirinya sendiri. Wanita sering menghubungkan kejadian-kejadian dengan dirinya sendiri, sulit mengambil jarak dengan yang dipikirkannya. Contoh nyata dari sifat wanita ini adalah misalnya mendengar cerita sedih, dia ikut menangis. Mendengar pertengkaran atau melihat sinetron pertengkaran, dia ikut jengkel. Dan lain-lain. Ini pada sumber halaman 17. Pria dapat membendung perasaannya sehingga tidak terlalu mendalam dan merembes ke berbagai masalah. Pria lebih mudah marah, tetapi cepat tenang kembali. Pria mudah jatuh cinta, tapi mudah pula melupakannya. Pria lebih mudah mengungkapkan perasaannya, tetapi wanita lebih mudah memendamnya. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa seorang pria itu bisa mengendalikan perasaannya, tidak mengikuti perasaannya terus seperti wanita tadi. Pria mudah marah tetapi cepat tenang kembali. Itu tadi dikatakan. Ya. Ini pada halaman 17. Allah telah menciptakan manusia pria dan wanita yang berbeda jenis kelaminnya. Perbedaan pria dan wanita ternyata bukanlah perbedaan yang kontradiktif atau berlawanan, tetapi perbedaan yang komplementer, baik ditinjau dari segi biologis dan psikologis. Kiranya kita dapat mengagumi keindahan, keagungan, dan kekhasan dari pria dan wanita. Arti dari perbedaan komplementer tersebut adalah perbedaan yang saling melengkapi. Tadi ditegaskan tidak komplementer lagi atau kontradiktif. Lanjut. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Pria dan wanita adalah ciptaan Allah yang sungguh amat baik adanya. Maksud atau makna dari kata amat baik adanya ini menunjukkan bahwa manusia ini adalah benar-benar citra Allah atau gambaran Allah. Gambaran Allah, bukan foto Allah ya. Ini halaman 19. Secara kodrati baik ditinjau dari segi biologis maupun psikologis, peranan dan tugas pria dan wanita juga mempunyai perbedaan. Salah satu peranan dan tugas pria dan itu adalah melindungi dan menyejahterakan. Dan lagi menjadi kekasih dan partner. Menjadi bapa yang memberi benih kehidupan. Ini halaman 20. Sama juga dengan pria. Secara kodrati wanita juga memiliki peranan dan tugas. Salah satu peranan dan tugas wanita tersebut adalah menciptakan keindahan dan keharmonisan. Memang ada menerima, mengandung, melahirkan, dan memelihara. Mengasihi tanpa pamrih.
Konsili Vatikan yang kedua dengan sangat indah mengungkapkan dalam dokumen Gereja Gaudium et Spes artikel 1 bunyinya, di lubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum yang tidak diterima dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu, nah ini yang menemukan hukum tadi, selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan suara dalam lubuk hatinya. Jalankan ini, elakkan itu. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu, dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Pengertian dari hati nurani seturut ajaran tersebut adalah suara yang menggema dalam lubuk hati atau suara hati. Ini halaman 25. Kata hati akan mengatakan tindakan itu baik atau buruk. Jika baik, kata hati akan menyuruh. Jika buruk, biasanya akan melarang tindakan itu. Kata hati ini disebut prakata hati. Kerja hati nurani seperti ini terjadi kapan? Yaitu terjadi pada saat mau bertindak atau sebelum bertindak. Kenapa? Pra itu adalah sebelum. Tuhan membekali kita kemampuan akal budi, kehendak bebas, kemampuan menguasai, dan hati nurani sebagai ciptaan yang istimewa. Hati nurani di sini berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan. Jadi sebagai pedoman atau pedoman bagaimana tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Hati nurani pada kenyataannya sulit untuk diikuti atau dituruti. Sebagai ciptaan Tuhan, sikap yang tepat terhadap hati nurani itu bagaimana? Yaitu melaksanakan apa yang disuruh oleh hati nurani. Pergaulan bebas sampai ke free sex, seks bebas, adalah merupakan contoh tumpulnya hati nurani di kalangan kaum remaja. Menurut analisa Anda, yang menjadi penyebab dari tumpulnya hati nurani tersebut apa saja? Hati nurani tidak pernah diperhatikan. Kalau hati nurani tidak pernah perhatikan, itu misalnya berciuman itu jelek karena belum muhrim, tapi tidak diperhatikan. Sekarang belum saatnya begitu, tidak diperhatikan. Itu akhirnya bisa jadi tumpul hati nurani. Pujian kepada